Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, halo. Kembali lagi teman-teman semua di Tetes yang Berat. Nah, Tetes yang berarti kalian teman-teman yang baru join, mungkin biar lebih kenal sedikit. Jadi podcast ini kita adalah podcast yang sederhana, namun berusaha untuk dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk hidup kita. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang biasanya kita anggap sepele, tapi ternyata bisa jadi solusi buat dua masalah besar di kota-kota penduduk, krisis air bersih dan banjir. Nah, kita akan ngomongin soal pengelolaan air hujan di kawasan pemukiman padat. Nah, sudah bersama saya di sini ada eh, empat ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin izin saya perkenalkan, di sini sudah bersama saya ada Pak Tri, Pak Andrew, Pak Rian, dan juga Pak Adnan. Mungkin nanti akan teman-teman eh, bisa lebih memahami terkait krisis air bersih dan banjir eh, dengan pengetahuan-pengetahuan yang para narasumber ini akan berikan. Nah, mungkin sedikit kenalan dulu nih. Gimana Pak Tri, apa kabar? Baik, Mas. Baik, alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kalau Pak Andrew, gimana kabarnya? Baik, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Pak Rian, kabar baik, Pak? Kabar baik juga Ya, Mas, baik, sehat Pak selalu Rian. Mas. Untuk Pak Adnan, kabar baik, Pak? Baik, Mas. Oke, Alhamdulillah kalau semua kabar baik. Berarti selanjutnya kita ingin mengulik tentang beberapa materi yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan untuk para penonton kita. Nah, mungkin kalau eh, yang biasa menjadi pertanyaan utama nih, kira-kira banyak masyarakat yang suka nanya nih, kira-kira untuk air hujan itu bisa diminum apa enggak ya? Gimana nih kalau menurut bapak-bapak sekalian? Iya, kalau menurut saya ya, secara prinsip itu sebenarnya bisa ya air hujan itu diminum. Karena air hujan itu hasil dari kondensasi dan penguapan. Jadi secara alami itu dia dia si air hujan itu sebenarnya bersih. Bahkan bisa dibilang cukup murni sih. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin pendapat dari ahli-ahli teman-teman yang lain. Betul, betul apa yang disampaikan Mas Andri tadi. Jadi kalau air hujan itu sebenarnya apa yang langsung dari langit itu bisa langsung diminum sebenarnya. Nah, eh, ketika belum bisa diminum, misalnya nih, kan nggak langsung harus misalnya jatuh dulu ke genteng, atap atau talang. Nah, di situ kan talang pasti ada beberapa media kotoran lah, mungkin debu, mungkin apa namanya kotoran burung atau atap yang memang atap logam ya, yang yang sering dipakai di permukaan atap itu. Nah, ketika dia nggak langsung menyentuh atap-atap tersebut, bisa dipastikan bahwa dia akan bercampur tuh dengan kotoran tersebut. Nah, kalau kalau sudah menetes dulu ke atap, ya perlu ada tindakan lanjut ya, mungkin mungkin filterisasi atau apa gitu. Tapi kalau yang langsung, benar apa yang dikatakan Mas Andi tadi, itu cukup aman untuk langsung diminum. Begitu Mas Indra, apa Mas Reza? Wah, menarik sekali. Betul ya, Pak. Karena meskipun jika dibilang air hujan bisa diminum, namun saat jatuhnya mengenai beberapa bahan bangunan tersebut yang membuat jadi tidak baik, betul ya, Pak. Betul, ya, ya, ya. Nah, jadi sebetulnya untuk air hujan sendiri punya potensi yang besar, tapi perlu penanganannya yang tepat ya, Pak. Ya,
Ya, Oh, betul sekali sih. Bahkan kan sekarang ya, di dunia era modern ini kan teknologi kan udah berkembang ya sekarang. Misalnya kayak filter sentrifugal yang bisa menurunkan kadar TDS itu bisa sampai 62%. Itu sebenarnya cukup signifikan sih untuk membuat air hujan itu lebih aman dikonsumsi untuk sekarang gitu. Ya, mungkin saya menambahin juga dari Mas Andri. Selain aman, itu sangat relevan ya. Contoh di kawasan penduduk yang eh, padat penduduk itu, setahu saya itu banyak mengalami kesulitan akses air bersih gitu. Eh, dengan sedikit investasi, air hujan ini bisa jadi sumber alternatif yang cukup menjanjikan. Karena apa? Tahu sendiri, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau kita mengandalkan air PDAM yang sekarang naik hampir 80% itu, mungkin saya bisa saya informasikan. Jadi kalau pakai air hujan ini akan apa? Lebih 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 sangat menghemat gitu untuk mencukupi kebutuhan air bersih kita, khususnya di kawasan penduduk yang sudah padat seperti itu. Itu Wah, Mas. jadi bukan cuma soal air bersih ya, Pak, tapi juga soal kemandirian dan efisiensi pemanfaatan sumber dayanya ya. iya. Mungkin Betul ya. Sangat kalau baik ini kita kalau kita memanfaatkan air hujan ini kita, Mas. Ya. siap-siap sangat menarik sekali Pak Tri. Mungkin kalau dari Pak Rian atau Pak Anan Oh, oke, mungkin di saya tambahan. tuh tepat sekali sih menurut Pak Win ini. Dengan pengolahannya ini yang cukup baik juga, kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada air dan PDAM. Dan ini juga salah satunya dapat mendukung sih pengendalian banjir-banjir di kota-kota besar. Apa dari Mas Rian? Ya, kalau untuk saya sih setuju juga ya. Untuk dari tiga teman-teman narasumber kita ini, apalagi dengan curah hujan yang berada di Indonesia ini kan eh, cukup besar, bisa dibilang cukup besar ya. Bisa mencapai 2.000 hingga 4.000 milimeter per tahun ya. Nah, ini sebenarnya sumber daya air yang sumber daya air yang besar gitu untuk kita bisa manfaatkan secara maksimal. Jadi untuk air hujan ini kenapa nggak kita manfaatkan yang lebih positif lagi gitu? Luar biasa sekali memang dari teman-teman ini. Jadi dari sisi kualitas, teknologi, dan ketersediaan, air hujan memang layak jadi solusi alternatif ya. Iya, benar sih, ah, Mas Reja. Nah, asalkan yang pertama sih ada edukasi, terus yang kedua itu infrastruktur itu harus mendukung sih. Dan yang ketiga itu tentu aja kesadaran dari masyarakat atau kita sendiri. Dan nggak lupa juga sih dukungan dari pemerintah juga penting juga sih. Betul sekali Pak Andrew. Nah, coba deh kalau misalnya Bapak-Bapak sekalian nih bayangin. Atau mungkin penonton juga boleh bayangkan misalnya kalian tinggal di suatu kota besar, penduduknya padat, akses PDAM sering ngadet, terus pas musim hujan bukannya adem malah banjir di mana-mana. Gawat kan? Ya benar. Bahkan ketika banjir itu malah ada pam itu mati. Ada salah satu di apa teman saya itu hujan gede air banyak tapi pamnya malah mati karena itu kebanjiran di unit pengolahannya. Nah, yang seperti itu tuh Pak. Karena hal tersebut muncullah yang namanya sistem pemanenan air hujan. Nah, menariknya nih Pak, ini tuh bisa jadi solusi juga untuk dua masalah sekaligus. Yang pertama, sumber alternatif air bersih. Nah, selain itu bisa juga buat ngurangin limpasan air hujan yang sering bikin banjir. Jadi biasanya kita kalau kehujanan malah pumpnya mati, kan kita mikirnya airnya banyak, kenapa pumpnya mati? Nah,
dengan pemanenan air hujan ini bisa ngatasin dua solusi sekaligus. Betul. Mungkin dari Pak Andrew kira-kira gimana nih Pak? Bener sih, saya setuju banget ya. Air hujan itu kan biasanya cuma ngalir ke got ya kan. Sebenarnya kalau ditampung dan dikelola dengan benar, air hujan ini sebenarnya bisa jadi cadangan air bersih kita. Bahkan kasus ini bisa menekan ketergantungan terhadap air tanah atau enggak air PDAM gitu, Mas. Eh, Kayaknya saya juga akan menambahkan dari dampak sisi lingkungannya yang dari Mas Andre tadi jawab. Dari dampak sisi lingkungannya ini sis- ada beberapa sistem, yaitu sistem ini sangat membantu karena air yang ditampung ini tidak langsung juga lari ke drainase, Mas. Jadi bebannya ini di sistem melalui saluran kota yang bisa mengakibatkan kurangnya sistem-sistem yang ada. Mungkin dari lainnya bisa menambahkan. Benar sih, benar tuh Mas. Untuk Mas Andrew dan Mas Adnan itu benar. Bahkan ada studi pun yang di berada di Sleman yang menunjukkan bahwa in- integrasi sistem pemanenan air itu air hujan yang bisa mengurangi limpasan permukaan hingga 51% bahkan. Itu termasuk signifikan, lumayan signifikan untuk kota-kota yang bisa dibilang jadi langganan banjir gitu. Gede juga ya Pak, 51% itu angka yang nggak main-main loh Pak. Iya benar itu Mas. Nggak sama sekali. Eh, Kalau diterapkan luas ini sebenarnya sistem ini tuh bisa membantu banget sih mengendalikan banjir sambil menyediakan sumber air alternatif yang tadi saya bilang itu yang secara berkelanjutan gitu, Betul. Mas. Betul, Mas Andre. Yang Hmm. penting manajemennya ya. Jadi mulai dari desain, sistem penampungan, kapasitas tangki, atau sampai ke teknologinya harus sesuai dengan kondisi iklim dan kebutuhan sesuai lokasi tempatnya seperti itu. Dan nggak cuman soal teknologi juga sih, Pak. Mungkin dari peran masyarakat juga krusial juga. Oh Karena iya iya benar-benar ya. warga juga sangat penting sih di sistem ini. Yang dampaknya Ya, semakin luas iya, juga. benar itu, Mas. Makanya perlu kolaborasi ya antara pemerintah, warga dan pemerintah gitu kan, dan Ya juga pihak betul. swasta kalau bisa gitu. Karena ini Ya kan bukan cuma soal air ya, tapi juga soal ketahanan kota gitu. Gimana caranya agar tidak terjadinya limpasan air yang berlebihan gitu kan ya. betul Betul. betul benar-benar itu. Memang intinya pemanenan air hujan ini merupakan ide yang cukup cemerlang, tapi udah terbukti bisa jadi solusi konkret buat air bersih dan juga buat banjir. Nah, mungkin tadi kita udah ngebahas terkait manfaatnya, fungsinya. Nah, mungkin kalau lebih bahas ke teknisnya nih, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Kira-kira eh, untuk pemanenan air hujan itu eh, bagaimana sih? Mungkin saya pertama nih pengen nanya dulu dengan Pak Andrew. Menurut Pak Andrew, untuk teknisnya baiknya seperti apa ya, Pak? Iya, saya izin memaparkan ya. Nah, yang pertama itu kan air hujan turun jatuh ke atap rumah. Langsung kedua itu dia dialirkan lewat talang, terus menuju ke tangki penampungan. Tapi sebelum masuk tangki itu ada yang namanya first flush diverter. Jadi hal ini berfungsi untuk membuang air hujan pertama karena biasanya tercampur
dengan kotoran yang ada di permukaan atap tersebut. Setelah itu, air itu langsung masuk ke tangki utama. Dan yang terakhir itu selanjutnya disaring lagi, biasanya pakai filter sederhana kalau ini. Kalau enggak filter karbon atau bahkan filter sentrifugal. Sentrifugal. Alurnya emang seperti itu. Yang penting dicatat itu, first flush diverter ini krusial banget. Soalnya kotoran paling banyak kan itu justru di air hujan. Di air hujan pertama yang turun setelah atap lama itu nggak pernah kena hujan. Jadi dia berkerak di situ, mengumpul lah kotoran itu di situ. Setelah turun hujan, barulah dia ngikut turun di air hujan pertama. Maka itu harus difilter terus. Gitu dari saya. Mungkin dari Pak Win atau dari Nah, teman-teman. betul. eh Ketika hujan udah melewatin atap, memang perlu ada tindak lanjut ya. Makanya komponen-komponen yang disebutkan Mas Andri tadi nggak boleh dilewatkan, karena kalau dilewatkan eh, bisa menurun tuh kualitas airnya. Makanya terutama kalau tujuannya untuk pemakaian rumah tangga, makanya perlu alur dan terdapat komponen-komponen yang disampaikan Mas Andi tadi itu sangat bagus. Bener Mas itu. Sangat menarik juga sih dari Pak Win juga. Kebetulan dengan sistem ini kita juga nggak cuma sekedar nampung air, tapi dari sistem ini kita juga benar-benar memperoleh olahan air hujan jadi sumber air yang sangat bermanfaat sih. Ya, benar itu, Mas. Apalagi kalau ditambah teknologi yang filtrasi yang tepat gitu kan. Kayak seperti disampaikan sama Mas Andre yang filter sentrifugal yang bisa menurunin kadar TDS hingga 62% itu. Berarti kan air yang jadi air hujan yang tadinya mungkin dia nggak bisa dikonsumsi untuk eh, dipakai dengan layak gitu. Nah, ini bisa jadi lebih bersih gitu, bahkan bisa dimanfaatkan lebih luas lagi, Mas, gitu. Nah, ini juga nih yang bikin saya tertarik banget nih dengan sistem pemanenan air hujan ini. Karena bahkan ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa sistem pemanenan air hujan ini bisa memenuhi kebutuhan 25% bahkan bisa sampai 200% tergantung dari lokasi dan juga teknologinya ya. Namun dengan angka yang relatif dari kecil bisa sampai sangat besar tersebut, itu menunjukkan bahwa sistem pemanenan air hujan ini berarti memang merupakan ide yang sangat cemerlang dan juga bermanfaat. Iya, benar sih itu Mas. Saya pernah melihat studi baca-baca gitu, studi di Universitas Sulawesi Barat kayaknya deh. Itu dia nampung air hujan bisa nutup sampai 1 tahun penuh sesuai kebutuhan dia. Bahkan bisa dipakai untuk tahun berikutnya sesuai perhitungan mereka. Cuman balik lagi, ah, semuanya itu harus dilihat faktor-faktor lainnya juga sih. Ah, Kayak misalnya banyak sih yang bisa ah, apa ya? Saya agak lupa sih Mas kalau itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa Oh, menambahnya. berarti dari studi tersebut cukup ini ya Mas Andri ya. Maksudnya bisa memenuhi 1 tahun penuh cukup cukup wow gitu. Berarti Iya, artinya dengan betul betul desain Pak. yang pas, yang baik, kondisi yang mendukung, sistem itu bisa jadi solusi yang utama loh. Berarti tidak cuma Betul sekedar betul. cadangan ya Mas Andri ya. Iya, betul betul Pak. Oke, Dan oke, oke. jangan lupa juga tuh Pak Win, sistem ini juga kan biasanya disesuaikan dengan skalanya ya. Mm-mm. Ada yang mau dipakai untuk rumah tangga, sekolah, kampus, sampai gedung-gedung besar. Semuanya sih sangat memungkinkan sih. Sepertinya Nah, sih itu. benar tuh, Mas, Mas Adnan. Iya, betul. Benar. Betul ya. Kuncinya sih
ada di desain awal dan manajemen operasionalnya sebenarnya itu. Iya, Kalau betul. dua hal ini diperhatikan dan terpenuhi, maka sistem ini bisa sangat efisien gitu dan bisa hemat biaya jangka panjang sampai seperti yang dibilang Mas Andre bisa sampai setahun penuh gitu Ya, ketutup kan? betul itu, Betul, Mas. betul. Nah, ini keren banget ya. Jadi ternyata nggak ribet ya, tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan bisa juga jadi game changer nih buat kawasan padat penduduk yang langganan krisis air maupun bahkan sering banjir. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya nih, masuk lagi nih ke selanjutnya. Kira-kira nih, kalau kita udah tahu nih sistem pemanenan air hujannya ini punya banyak manfaat, mulai dari sumber air bersih sampai bantu juga banjir. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian nih, yang mulai duluan itu dari mana sih? Em, Jawabannya sebenarnya ya, jelas-jelas itu yang dibutuhin tuh sebenarnya semua pihak sih yang harus bergerak. Ini tuh bukan pekerjaan satu orang atau satu instansi. Nah, kolaborasi itu menjadi kunci sebenarnya untuk teknologi atau inovasi ini sih, gitu. Betul banget, betul. Jadi dari sisi masyarakat sebenarnya udah bisa mulai dari yang sederhana dulu gitu. Misalnya pasang sistem talang dan tong penampungan sendiri di rumah. Dan memang ada biaya awal, tapi hematnya bisa jangka panjang gitu loh. Jadi memang harus dimulai untuk bisa memberi contoh kepada yang lain. Itu menurut saya. Ya, betul sekali itu. Di beberapa studi juga tuh sistemnya ini bahkan bisa balik modal juga sih dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Terutama untuk wilayah yang harganya airnya sangat mahal atau layanan PDM-nya nggak lancar. Benar tuh Mas. Dan sebenarnya ya dari sisi pemerintah juga ya, mereka juga punya peran besar ya untuk saling membantu gitu antara pemerintah dan masyarakat gitu. Dan regulasinya sebenarnya udah ada itu. Ini kayak Permen LH nomor 12 tahun 2000 berapa ya itu? 2009 dan Permen PU nomor 11 tahun 2014, Mas. Tentang pengolahan air hujan di bangunan gitu. Wah, yang menarik banget ya. Ternyata ada regulasi yang mengaturnya juga ya, Pak. Ada, Iya. ada. Sebenarnya secara hukum tuh dasarnya itu ada, tapi implementasinya itu yang masih butuh dorongan kuat sebenarnya. Harus ada insentif juga sih. Kalau enggak edukasi atau integrasi ke dalam sistem tata kota gitu. Ya, misalnya kayak itu ya, apa instansi pajak untuk rumah yang pasang sistem pemananan air hujan atau pelatihan komunitas buat instansi dan pemeliharaan seperti itu. Betul, Dan betul. jangan lupa juga nih, ini juga bisa jadi peluang untuk kolaborasian bareng sektor swasta. Bayangin, misal kalau pengembangan perumahan ini mulai wajibin sistem dari awal pembangunan, dampaknya bisa masif. Nah, benar. Intinya gini, Mas. Kita tuh nggak bisa bergerak kalau hanya satu pihak aja yang bergerak gitu. Jadi alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau misalnya warga dan pemerintah itu bisa jalan berbarengan gitu. Ini bisa jadi solusi yang bukan cuma wacana sih jadinya, tapi nyata dan berkelanjutan sampai bisa jadi membantu untuk warga-warga yang masih kekurangan air gitu. Setuju banget. Jadi ini tuh nggak cuma eh, jadi ide bagus yang disimpan di meja aja atau biasanya hanya sekedar desainnya aja, tapi bisa jadi gerakan kolektif dari semua pihak biar sama-sama untuk menjaga lingkungan kita bersama ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, selain dari sisi teknis manfaat
sampai siapa yang harus melakukan terlebih dahulu udah kita bahas nih. Sekarang mungkin saya mau highlight salah satu poin yang cukup penting di mana sistem ini tuh bukan cuma soal air bersih ya teman-teman, di mana ini soal lingkungan yang lebih sehat dan tahan iklim. Dengan mengadopsi teknologi pengenalan air hujan, kita bisa mengurangi banjir, menjaga cadangan air tanah, menghemat pengeluaran keluarga. Itu yang salah satu yang paling utama sih. Dan juga yang terakhir, bisa jadi lebih siap untuk menghadapi krisis iklim. Benar banget. Ini tuh multifungsi sebenarnya. Satu sistem, tapi manfaatnya sangat luas. Misalnya ketika kita tampung air hujan, kita juga sekaligus mengurangi volume air yang masuk ke saluran kota. Itu otomatis kita bantu juga untuk mencegah banjir, gitu. Ya, selain selain itu di sisi lingkungan secara tidak langsung kita bantu mengurangi eksploitasi air tanah dan banyak kuota air tanah untuk diekstraksi berlebihan. Padahal kalau dibiarkan bisa menyebabkan penurunan tanah bahkan bisa terjadi longsor gitu. Ya. Plusnya dari sisi ekonomi rumah tangganya, sistem ini juga sangat membantu hemat tagihan air, terutama untuk buat keluarga yang daerahnya tarif PDAM-nya sangat mahal atau yang sering beli air galon tuh buat kebutuhan air harian. Benar, benar tuh Mas. Jangan lupa juga nih, ini apa ya, langkah konkret untuk adaptasi perubahan iklim yang sekarang ini kan udah mulai agak lumayan bisa dibilang perubahannya agak nggak terlalu jelas gitu ya kan. Curah hujannya makin nggak menentu, ada yang Tuh. kadang ada yang ekstrim banget, kadang malah hujannya biasa aja. Nah, kalau kita punya sistem tampungan, air itu bisa disimpan buat musim kering gitu, Mas. Nah, iya nih, karena kan kita juga negara tropis dengan curah hujan tinggi. Banyak wilayah eh, yang hujannya bahkan bisa lebih dari 2000 mm per tahun. Sayang banget kalau misalnya itu air hujan cuma lewat aja gitu. Tapi enggak Setuju sih. kita Hmm. manfaatkan. Nah, Betul. eh, kira-kira nih menurut menurut Mas Andrew gimana nih? Kalau saya sih setuju pastinya ya. Harusnya kan kita tuh harus mengubah cara pandang kita. Sebenarnya hujan itu kan bukan gangguan ya. Tapi justru kita lihat dari apa yang kita bahas sekarang itu kan menjadi peluang. Tinggal bagaimana kita aja sih memanfaatkan dengan teknologi dan kesadaran kita sendiri gitu. Betul. Kalau kita bisa ubah cara kelola air, kita nggak cuma menyelamatin diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menyelamatkan generasi yang akan datang, yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Seperti itu. Wah, emang mantep banget dah. Jadi intinya nih pemanenan air hujan nggak cuma punya dampak besar dan juga jangka panjang, nggak cuma soal kebutuhan hari ini, tapi juga untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, terima kasih nih Bapak-Bapak sekalian hari ini untuk ilmunya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman tetes yang berarti bisa dapatkan. Nah, menurut teman-teman gimana episode kali ini? Masih mau lihat terkait air hujan yang hanya menjadi pengganggu aktivitas atau menurut kalian air hujan sekarang bisa juga dimanfaatin buat sumber kehidupan? Nah, teman-teman kalau kalian tinggal di kawasan padat atau tertarik sama inovasi lingkungan, yuk mulai dari sekarang kita gerakan langkah-langkah dari yang kecil terlebih dahulu. Siapa tahu tetesan hujan hari ini adalah penyelamat kita di masa depan. Terima kasih teman-teman semua sudah
menyempatkan diri untuk menonton Tetes yang Berarti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman narasumber hari ini. Saya Muhammad Reza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih, Mas.